Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Heka Riyatama dari mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro angkatan 2018. Di sini saya diterjunkan di RW 1 untuk membantu proses KKN dan membantu Bapak Ibu semua dalam menghadapi pandemi COVID-19. Melalui salah satu proker saya yaitu Masyarakat Sadar Gizi, ini untuk sebagai salah satu acuan panduan untuk masyarakat menghadapi pandemi COVID-19. Mari kita mulai. Pandemi COVID-19 itu nyata adanya dan Bapak Ibu jangan harus sakit dulu kemudian baru percaya adanya COVID-19. Dan COVID-19 ini cukup berbahaya apalagi jika ada penyakit komorbid atau penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit pernapasan. Dan kondisi sekarang ini varian COVID-19 ini sangat rawan dan sudah ada di mana-mana dan resiko penularannya tinggi, apalagi sekarang itu sudah banyak yang kena dan merupakan salah satu puncak dari pandemi COVID-19. Dan karena kasusnya naik tajam, maka persediaan oksigen, kemudian fasilitas kesehatan, obat-obatan juga sudah mulai menipis. Sehingga Bapak Ibu jangan sampai sakit dan kesehatan itu merupakan tanggung jawab pribadi, sehingga lakukan pencegahan dan juga meningkatkan imunitas tubuh guna menghindari penyakit COVID-19. Dan virus COVID ini virus yang sangat kecil. Virus sangat kecil, masuknya lewat hidung dan mulut, sehingga hidung dan mulut harus selalu dijaga. Jangan sampai virus masuk menggunakan masker dan juga mencuci tangan. Jadi jangan sampai tangan yang belum dicuci atau masih kotor itu memegang area hidung atau mulut. Dan akhir-akhir ini virus COVID juga bermutasi menjadi beberapa varian baru yang lebih mudah menular seperti varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta. Dan intinya varian baru ini lebih menular dan juga lebih lebih mudah untuk menyebar, sehingga harus dilakukan pencegahan. Dan jangan panik. Salah satu pencegahannya yaitu mencuci tangan dan selalu memakai masker. Yang kedua, menghindari kerumunan dengan cara menghindari kerumunan dan juga ketika makan itu harap untuk dibawa pulang. Dan yang ketiga itu menjaga imunitas tubuh dengan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu dengan cara makan makanan bergizi, dengan gizi yang seimbang, kemudian rajin olahraga, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan, minum air mineral minimal 2 liter sehari. Dan ketika ada gejala sakit atau mungkin ada gejala demam, itu harap untuk isolasi mandiri selama 2 minggu, walaupun kita belum tahu itu COVID atau bukan. Dan selalu gunakan masker secara benar. Oke, kemudian untuk COVID sendiri ada beberapa gejala yang dapat timbul yang tergolong menjadi 4 gejala. Yang pertama, orang yang tanpa gejala atau OTG, kemudian ada gejala ringan, sedang, dan berat. Rata-rata 80% pasien COVID itu merupakan pasien dengan gejala ringan, yaitu hanya demam, batuk kering, seperti itu. Dan ketika masuk ke gejala sedang hingga berat, itu akan muncul salah satunya saturasi oksigen yang menurun dan seperti sesak napas, kemudian juga dada terasa sakit. Terus ketika di gejala berat ya, ketika saturasi oksigen sangat rendah, itu bisa menyebabkan gagal organ yang berakibat fatal. Oleh karena itu, Bapak Ibu ketika terkena COVID-19 harap sedia alat bernama oximeter. Oximeter itu gunanya untuk mengukur saturasi oksigen sehingga menghindari yang namanya happy hypoxia. Happy hypoxia itu ketika saturasi oksigen turun tetapi tubuh tidak menyadarinya. Nah, ketika sesak napas, Bapak Ibu harap langsung menghubungi fasilitas kesehatan terdekat karena sesak nafas itu merupakan tanda bahwa saturasi oksigen menurun dan harus segera mendapat asupan oksigen melalui tabung oksigen. Nah, jika terkena COVID-19, yang pertama tetap berpikiran positif, jangan panik dan tetap waspada. Kemudian setelah itu lapor ke satgas terdekat, baik itu lapor ke RT, puskesmas maupun call center dari satuan tugas COVID. Yang ketiga, analisis gejala. Coba dicek apakah gejalanya termasuk gejala ringan, sedang ataupun berat. Nah, ketika gejala ringan, lakukanlah isolasi mandiri di rumah masing-masing dan mencari obat dan perawatan ketika terjadi sesak napas.
Dan sebenarnya obat COVID itu secara spesifik belum ada. Sehingga secara umum obat COVID yaitu meningkatkan imunitas tubuh dan melakukan gaya hidup sehat. Nah, ini sedikit informasi umum mengenai perawatan COVID mandiri. Perawatan awal untuk masyarakat yang terkena COVID. Yang pertama, ketika terkena COVID, Bapak Ibu harap berjemur antara jam 9 sampai 10 pagi selama minimal 30 menit. Yang kedua, asupan makan itu harus kuat walaupun tetap tidak nafsu makan dan harus tetap makan yang banyak. Yang ketiga, minum air sehari minimal 2 sampai 3 liter, itu wajib. Terus yang keempat, melakukan olahraga ringan seperti senam, yoga, kemudian latihan pernafasan. Yang kelima, istirahat yang cukup, jangan pernah begadang. Yang keenam, meningkatkan asupan protein, kemudian susu, dan makan 4 sehat 5 sempurna. Yang keenam, bahagia dan selalu senang, dan ya diusahakan untuk tertawa juga. Dan yang terakhir itu melengkapi vitamin suplemen, yaitu vitamin B, C, dan D. Sebagai contoh, sebagai asupan tambahan, minum vitamin B dengan jenis vitamin Plex 1x1 sehari. Kemudian minum vitamin C 500 mg 2 sampai 3 kali 2 sampai 3 kali dalam satu hari. Kemudian juga minum vitamin D dengan dosis 400 IU 1x1 sehari. Kemudian juga memenuhi asupan zinc sulfat 20 mg 1x1, dan semuanya dimakan sesudah makan. Ini merupakan obat umum, sebenarnya bukan obat, ini adalah suplemen untuk membantu tubuh melawan si COVID-19 ini, vitamin-vitamin yang dibutuhkan, vitamin B, C, dan D. Nah, usaha yang dilakukan pemerintah untuk menekan penularan COVID-19, yang pertama PPKM, kemudian tracing, ada new normal, dan vaksin. Nah, vaksin ini digunakan untuk melindungi Bapak Ibu dari virus COVID dengan cara memasukkan virus yang sudah mati atau virus yang dilemahkan ke dalam tubuh, sehingga tubuh itu menjadi kebal atau memiliki imunitas lebih melawan varian COVID-19 ini. Sehingga Bapak Ibu yang belum vaksin diharapkan untuk bisa vaksin supaya bisa menekan laju penularan COVID-19. Nah, selanjutnya ada masyarakat sadar gizi. Yang pertama harus tahu cara membaca nutrition fact, kemudian tahu apa itu kalori, kemudian tahu bagaimana mengatur asupan nutrisi yang masuk ke tubuh, dan tahu bahwa hidup sehat itu mudah. Yang pertama, angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk bisa hidup sehat. Nah, ini ada sedikit cara membaca informasi nilai gizi. Nah, ketika Bapak Ibu membeli makanan, itu ada namanya informasi nilai gizi. Nah, di dalam satu bungkus itu akan terlihat ada berapa takaran saji dalam satu bungkus kemasan. Nah, ini sebagai contoh, dalam satu bungkus ada 2 porsi makanan di dalam situ. Dan satu porsinya itu ada namanya 220 kalori. Nah, jadi ketika dalam satu bungkus itu aslinya terdapat 400 kalori karena ini ada 2 takaran saji. Dan dalam satu takaran saji itu terkandung juga lemak total sebanyak 4%, protein sebanyak 20% kebutuhan harian. Nah, maka ketika dalam satu bungkus makanan itu berarti ada 2 porsi, otomatis dalam satu bungkus makanan terdapat 40% kebutuhan harian, dan itu cukup besar. Sehingga Bapak Ibu harus paham dan memahami bahwa ini makanan jumlah kalorinya berapa dan juga dengan nutrisi seperti apa. Kemudian untuk suplementasi makanan di tengah pandemi COVID itu bisa dibeli bebas di apotek atau toko terdekat. Namun tetap perhatikan dosis dan kebutuhan angka kecukupan gizi. Sebagai contoh paling umum vitamin C. Kebutuhan hariannya rata-rata hanya 90 mg. Namun konsumsi vitamin C yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka waktu yang panjang. Dan maka hindarilah mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi secara berlebihan. Salah satunya sebagai contoh misal UC 1000 itu dalam sekali minum itu ada 1000 mg vitamin C, dan ketika Bapak Ibu minum 2 sampai 3 botol setiap harinya itu jauh sekali melebihi angka kebutuhan gizi harian, dan ketika diminum dalam jangka panjang itu dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu perlu diperhatikan vitamin dan mineral itu perlu diperhatikan dosisnya yang masuk ke dalam tubuh. Oke, nah ini ada sedikit tabel. Nah, ini kan cukup
sulit untuk dipahami ya, maka tips paling aman konsultasikan terlebih dahulu dengan apoteker ataupun dokter keluarga untuk mengkonsumsi suplementasi vitamin dan mineral harian. Dikonsultasikan dosisnya supaya ya tidak terjadi vitamin yang berlebihan gitu. Kurang lebihnya dari saya seperti itu Bapak Ibu. Apabila jika ada yang ditanyakan silakan untuk bisa menghubungi nomor HP saya, dan kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.